Sebenarnya kalau dilihat dari pembangunan smelter dalam negeri ini sejauh ini seperti apa sih Pak Ronald? Kemudian kendala-kendala yang memang masih dialami seperti apa sih? Yang jelas, progres smelter itu sekarang sedang menuju kepada, apa ya, terwujudnya smelter itu sendiri, tapi kan perlu proses, Mbak. Sekarang Mhm, ini rata-rata sudah di atas 30%, Mbak. Kalau 30% itu udah ada prestasi loh, Mbak, jangan dianggap tidak ada prestasi, Mbak. mhm, mhm, Bahwa, menteri mengatakan, "Oh itu lapangan aja." Lapangan itu juga harus dibebaskan tanahnya, Mbak. mhm. Dibebaskan tanahnya, diperkeras tempatnya, dan dipersiapkan semua area dan sarana dan prasarana, jalannya dibuat, pelabuhannya dibuat. Itu memang tahap awal biar bagaimanapun, dan itu stepping-nya sudah ada, Mbak. Maka tahapan-tahapan berikutnya ya kita akan mulai lower structures-nya dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang ini kendala sedang kita hadapi karena, investor ini kan maju mundur, dan itu perlu kita melakukan renegosiasi lagi. Nah sekarang nilai tawar kita nggak ada, Mbak, apalagi kita sudah nggak boleh ekspor, sehingga nilai tawar dengan investor menjadi rendah. Anda udah nggak bisa apa-apa lagi, terus mau apa lagi yang ditawarkan pada saya, misalnya begitu. Nah inilah Mhm. yang mungkin pemerintah harus bijaksana di sini. Kita dalam posisi tidak again ya, tidak menyerang pemerintah untuk ini salah dan itu yang benar siapa, bukan. Tapi persoalannya kita ingin mendudukan kepada proporsinya agar industri ini tetap terjaga dengan baik, Mhm. dan kedua kita juga bisa mensuplai apa yang nantinya akan menjadi angan-angan kita, dan kita juga akan mewujudkan smelter itu sendiri. Memang perjuangannya tidak mudah, makanya kita perlu waktu. Karena ini memang, bayangkan 10 tahun ini hanya 2 loh, Mbak. Bayangin kalau Iya, 10 tahun 2 itu, kalau 1 tahun 1 itu kan berarti hebat itu. Sekarang sudah ada 8 loh, Mbak. 8 yang sudah, bergerak maju. Tapi mhm, belum selesai ini masalahnya, bukan berarti berhenti, Mbak, ya. iya, Ini iya, beda, kata-kata berhenti sama kata-kata sedang berproses itu beda, Mbak. oke. Baik, Pak, Ronald, sejauh mana kita bisa mencoba untuk mengandai-andai ke depannya gitu ya, ekosistem dari hilirisasi bauksit ini bisa, terwujud dari secara keseluruhan, bisa hitungan berapa lama sih, berapa tahun mungkin Anda pernah menghitung gitu, seperti apa Pak Ronald? Jadi gini, kalau, ini semua ada bridging dari pemerintah, artinya, ada apa ya, ada stimulan ya, stimulan-stimulan dari pemerintah yang bisa meringankan beban para pengusaha ini untuk bisa mengejawantakan apa yang menjadi perintah undang-undang. Saya bisa yakinkan bahwa 3 tahun ke depan itu selesai semua. Itu sudah pada produksi. Mhm, Tapi kalau memang belum ada uluran tangan kan pernah saya ceritakan panjang lebar. Ini akan masih perlu berproses yang saya nggak tahu, bisa saja, di atas 3 tahun, bisa 5 tahun, tergantung dari, tapi bahwa hilirisasi dan smelter itu pasti akan terwujud di Indonesia. Dan itu memang jangkauan pengusaha untuk bisa berangan-angan, dan mimpi pengusaha itu bukan hanya alumina, Mbak. Mimpi mhm, pengusaha itu aluminium. iya, Sehingga kita bisa menguasai dunia. Karena apa? Turunannya sudah menjadi produksi, berbagai produksi yang akan kita, buat gitu. Jadi tidak hanya alumina. Angan-angan dan mimpi besar kan boleh, Pak. mhm, Tapi mhm, memang apa daya, memang banyak hambatan di dalam finansial, Pak. Ini yang memang tidak tidak bisa dipungkiri lagi lah. Nah ini kan perlu ada apa ya, ada pembahasan yang lebih detail, terus bagaimana kita bisa ikut menyelesaikan. Kalau baik, itu sama-sama kita lakukan, pasti bisa. Saya yakin kok, kita nggak ada yang tidak setuju dengan hilirisasi. Tidak ada yang nggak setuju dengan iya, nilai tambah. Tapi baik, nilai tambah kita kalau bisa sampai aluminium, tidak mhm. hanya aluminium.